Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang selalu kami hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdullah Kafabi Marus, dan Kiai Haji Habibullah Zaini, dan seluruh segenap Duriyah Pondok Pesantren Lirboyo yang selalu kami tunggu-tunggu petuah dan nasihatnya. Para Duriyah dan segenap peserta ziarah Wali Songo yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Setelah ini kita akan memasuki kawasan religi makam salah satu sesepuh Wali Songo. Beliau adalah Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang biografi beliau. Beliau, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di negeri Cempa. Beliau putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Al-Akbar yang biasa kita kenal dan masyhur dengan sebutan Syekh Ibrahim Asmorokondi, dan Dewi Condrowulan binti Raja Cempa. Beliau mempunyai dua orang istri. Istri yang pertama bernama Dewi Rondowati, putri dari Adipati Artojoyo. Dewi Condrowati juga dikenal dengan julukan Nyi Ageng Manila, kakak dari Adipati Walitikto, ayahanda dari Sunan Kalijaga. Dari pasangan pernikahan ini, beliau dikaruniai 6 anak, 3 putra dan 3 putri. 3 putra adalah Raden Magdum Ibrahim yang biasa kita kenal dengan Sunan Bonang, Raden Qasim alias Sunan Derajat, Raden Ahmad Sunan Lamongan, Siti Syariah, Siti Mutmainnah, dan Siti Sofia. Sedangkan pernikahan beliau dengan istri yang kedua yaitu Dewi Karimah binti Ki Ageng Supo, dikarunialah 2 orang putri, Dewi Murtasimah dan Dewi Murtasiyah. Dewi Murtasimah yang nantinya menjadi istri dari Raden Fatah, raja pertama kerajaan Islam Demak Bintoro, dan Dewi Murtasimah yang nantinya diperisti oleh Raden Ainul Yakin atau biasa kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Alkisah, beliau adalah salah satu wali Allah yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di kota Surabaya, tepatnya di daerah Ampel Denta. Karenanya yang menjadikan beliau itu masyhur dengan sebutan Sunan Ampel. Banyak dari santri-santri beliau, mulai dari warga-warga Surabaya hingga sampai ke penjuru Nusantara, yang hanya ingin mencari ilmu dan barokah kepada beliau. Salah satu dari santri beliau ada yang bernama Mbah Son Haji atau biasa kita kenal dengan Mbah Bolong. Mbah Bolong ini diambil dikarenakan beliau adalah salah satu santri Sunan Ampel yang menyelesaikan masalah di saat para santri yang lain pada khilaf, pada berselisih pendapat tentang apakah benar masjid yang ada di Ampel ini sudah lurus dan pas belum menghadap kiblat. Karenanya beliaulah yang menyelesaikannya dengan melobangi pengimaman masjid itu hingga tampaklah dari lubang itu Ka'bah dengan sejatinya. Karena itu beliau dipanggil dengan Mbah Bolong. Makam beliau terletak di sebelah selatan makam Sunan Ampel. Lebih tepatnya di tempat makam keluar Sunan Ampel. Maka bagi para zairin, setidaknya untuk menyempatkan dirinya walau hanya sekedar salam dan memberikan Al-Fatihah dari jarak jauh. Ada pula santri beliau yang bernama Mbah Soleh. Konon santri ini adalah santri kesayangan beliau. Santri ini yang hidup dan mati kembali sebanyak 9 kali. Alkisah, Mbah Soleh lah murid yang selalu setia berkhidmah membersihkan masjid dan area pesantren. Karenanya juga menjadikannya
sebagai seorang yang sangat amat dicintai oleh Sunan Ampel. Singkat cerita, di saat beliau telah meninggal dunia, tibalah pada suatu hari Sunan Ampel melihat di area sekitar masjid dan sekitar area pondok pesantren Ampel di sana sangat begitu kotor. Seketika itu Sunan Ampel berkata, andai saja Mbah Soleh ini masih hidup. Seketika itu pula tiba-tiba datanglah Mbah Soleh dari arah belakang Sunan Ampel dengan berkata, "Sendiko dawu Yai, pripun? Oh, kamu Soleh, ini masjidnya kotor, tolong kamu bersihin." Selalu dan selalu ini terjadi hingga sampai beliau Sunan Ampel wafat. Dan kejadian ini terus berulang dan berulang sampai hingga 9 kali. Makam beliau terletak di sebelah timur Masjid Ampel, tepat di pertigaan jalan ketika menuju makam Sunan Ampel. Hendaknya juga bagi para zairin yang melewati tempat di sana, karena memang efisien waktu kita, hendaknya bagi kita untuk menyempatkan diri walau hanya sekedar salam dan melafadzkan Fatihah dari jarak jauh. Sedikit karomah tentang Sunan Ampel. Pada waktu beliau mengajar banyak santri, salah satunya adalah santri sekaligus menantu beliau sendiri, yaitu Sunan Giri. Pada suatu hari Sunan Giri terlambat berangkat ngaji dikarenakan kendaraan yang dikendari Sunan Giri itu lagi rewel. Sunan Giri biasa mengaji dari Giri menuju ke Ampel menggunakan macan. Pada waktu itu macan beliau lagi lemas. Hingga ketika beliau sudah nyampe di pesantren Ampel, beliau melihat ada sekelompok kambing yang berlari-lari tanpa ada pengawasan yang mempunyainya. Seketika itu pula Sunan Giri kerentak dalam hati. Nah, ini pas saya ngaji dulu aja. Biar macan saya taruh sini. Nanti biar macan saya makan kambing dulu. Setelah saya ngaji, nanti macan saya jadi udah sehat. Setelah sudah menghadap kepada Sunan Ampel, beliau ditanya oleh Sunan Ampel, "Giri, dari mana kok telat?" "Maaf Sunan, tadi kendaraan saya rewel." "Oh iya, emang kamu tadi naik apa?" "Saya naik macan Sunan." "Lah macan kamu sekarang taruh mana?" "Macan saya tadi saya taruh ada di salah satu tempat hutan. Saya melihat di sana ada segerombolan kambing yang lagi berlari tanpa ada penjagaan. Dan saya yakin tidak ada yang mempunyainya." "Oh, kok gitu? Berarti kamu taruh di kambing sana?" "Iya Sunan." "Waduh, kamu salah. Kalau macan kamu taruh di tempatnya kambing sana. Nanti macan kamu yang dimakan kambing." "Ah Sunan." Masih banyak lagi santri-santri beliau yang nantinya menerima tongkat estafet dari beliau untuk meneruskan perjuangan Islam di bumi Nusantara ini. Dan masih banyak lagi para santri beliau yang tidak bisa kami ceritakan satu persatu, yang nantinya beliau para santri-santri yang akan meneruskan tongkat estafet menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga perjalanan Anda nyaman, selamat sampai tujuan, kembali dalam keadaan selamat dan mendapatkan barokah. Kami, Saudara Nasrullah Kafabi, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menuturkan lafaz dan tempat sekaligus nama, juga cerita. Sekian dari saya dan selamat menikmati perjalanan bersama Mazia. Salam Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.